Berdiri. Bersiap. Ucapkan salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Bagaimana kabarnya semua hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Semangat? Semangat. Semangatnya? Ini semangatku. Mana semangatnya? Ini semangatku. Kalau memang semangat, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Luar biasa. Oke, baik. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Sudah siap. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Supaya apa? Kalau kita berdoa, apa fungsinya kita berdoa? Supaya dimudahkan dalam memahami pelajaran. Jadi sama yang pimpin nak, saya lihat pimpin doanya. Terus gue yang kiri. Berdoa selesai. Sekarang coba lihat tengok kiri kanannya, ada tidak temannya yang tidak sakit? Ada. Semoga besok-besok dan seterusnya begini terus ya. Hadir semua, sehat semua. Baik, kita menyanyikan dulu lagu wajib nasional ya, untuk meningkatkan cinta tanah air kita, rasa nasionalisme kita kepada tanah air. Kita nyanyi dulu lagu wajib nasional ya. Masih ingat lagunya? Hari Merdeka 17 Agustus tahun 1945. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama yang masih hidup kepada
kecerdasan artifisial adalah kecerdasan buatan yang dibuat manusia supaya komputer atau mesin bisa berpikir, belajar, dan mengambil keputusan seperti manusia. Ternyata masih ingat semua ya, kita boleh tentang dulu. Oke, sekarang ibu mau bertanya. Saat berangkat ke sekolah, kegiatan apa yang kalian lakukan dari bangun tidur sampai tiba di kelas? Kegiatan apa kira-kira? Bangun tidur, bangun tidur, terus bangun tidur. Ada lagi ya? Bangun tidur, terus mandi. Ya pulang menggosok gigi. Habis mandi pulang tidur. Membersihkan tempat tidurku. Iya. Nah, yang kalian lakukan itu merupakan cara berpikir komputasional ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Coding kan sudah kita pelajari minggu yang lalu ya, begitupun kecerdasan artifisial. Dan sekarang bagaimana kita berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial, itu yang kita akan pelajari hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, jadi setelah pembelajaran nantinya kalian dapat yang pertama dapat menjelaskan konsep berpikir komputasional. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, setelah pembelajaran nanti kalian sudah dapat menggunakan metode dekomposisi, metode pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma untuk menyelesaikan masalah sederhana. Oke? Paham? Sekarang apa sih konsep berpikir komputasional itu? Jadi, berpikir komputasional itu adalah suatu cara berpikir untuk memecahkan masalah secara sistematis dengan menggunakan prinsip-prinsip ilmu komputer, sehingga solusi yang dihasilkan dapat dipahami manusia maupun dijalankan oleh komputer. Jadi ada 4 prinsip berpikir komputasional. Itu yang pertama ada namanya pengenalan pola, kemudian berpikir algoritmik, kemudian ada abstraksi, kemudian ada dekomposisi. Nah, seperti apa sih itu pengenalan pola? Jadi pengenalan pola itu adalah kemampuan untuk melihat kesamaan, perbedaan, keteraturan dalam sebuah masalah atau data, sehingga kita bisa menebak atau memprediksi langkah berikutnya. Jadi contohnya seperti ini ya. Kalau pola, nah misalkan kita mau gunakan pola angka. Misalkan ada angka 2, 4, 6, 8, selanjutnya angka berapa? Ya, setiap langkah itu otomatis bertambah 2. Dari 2 ke 4, 4 ke 6 otomatis setiap langkah bertambah 2. Berarti kalau sudah angka 10, angka berapa? 12. Ya, angka 12. Sudah angka 12, 14. goyang kipitnya. 16 dan seterusnya. Kemudian 5, 10, 15, 20, sudah 20 berapa? 25. Karena setiap melangkah itu dikali 5. Polanya tambah dikali 5. Paham? Nah, ada juga yang namanya pola warna. Ada misalkan merah, kemudian apa?
Jadi caranya apa? Jadi kalau kita mau membuat nasi goreng itu langsung saja ke intinya. Jangan dulu ambil piring, cuci piring, terus dilap piringnya. Itu namanya hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu diabaikan saja. Kita ambil langsung ke intinya. Jadi caranya ambil apa dulu? Siapkan nasi. Kemudian tumis bumbu, masukkan telur, kemudian campur nasi, beri bumbu kecap. Itu namanya cara berpikir atau abstraksi. Jadi kita ambil yang intinya saja ya, informasi detail itu diabaikan, untuk yang inti saja yang diambil. Kemudian lanjut, ini yang ke prinsip yang keberapa? 4. Dekomposisi. Dekomposisi itu adalah memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil agar dia lebih mudah dipahami dan diselesaikan. Contohnya apa? Ya. Contohnya misalkan robot harus keluar dari labirin, dipecah menjadi tentukan posisi. Tentang ini terkait yang tadi, ini harusnya yang itu contohkan yang tadi yang ke mana tadi? Aldi Fahri itu adalah apa? Iya. Ini adalah contoh dekomposisi, memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Nah, paham? 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 Kalau tidak paham, kita bagi kelompok ya. Jadi ibu akan kasih tugas, akan kasih KPD ya, yang lembar kerjanya nanti dikerjakan kelompok ya. Ada melengkapi pola ya, kayak tadi pengenalan pola sudah dijelaskan tuh. Sudah lingkaran, kemudian persegi, terus apa lagi? Lingkaran, sudah lingkaran apa? Namanya pengenalan pola. Kemudian yang kedua, langkah-langkah mengikat gigi. Ini ditulis saja, nggak usah digunting ya. Ditulis saja langkah pertama apa kira-kira? Apakah sikat permukaan gigi atas atau langsung bersihkan bagian gigi atau seperti apa ya? Tahu kan? Langkah-langkah mengikat gigi itu tiap hari kita lakukan kan? Nanti kamu yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, abstraksi. Langkah penting dalam membuat mie instan. Apa? Bagaimana caranya membuat mie instan? Tiap hari makasih ya. Kemudian yang ini tadi coding mencari jalan. Jadi panahnya ini kalian gambar di sini. Ini misalkan si Andi ini mau pulang ke rumah, mau ke sini ya. Sebenarnya ini ada gambar rumah ini. Di sini rumahnya. Nah, tunjukkan dia jalan, dia mau lewat mana. Tandanya, tanda panahnya kemana ya? Apakah Pindah itu sekarang. kalian? Oke, kakak. Tadi kalau kelompok pengenalan pola dari komposisi ya. Paham? Oke, jadi itu bagi satu kelompok satu. Di sini kelompok mengenal pola tulis. Di sini kelompok dekomposisi. Di sini kelompok abstraksi. Di sini kelompok apa yang tadi? Apa? Sudah pengenalan pola sama. Ada di sini dekomposisi, di sini abstraksi. Yang satu apa lagi tadi?
digambar saja. Digambar saja ini. Sudah persegi gambar apa? Ya digambar ya, ini digambar. Ya sudah lingkaran. Ini lingkaran ya. Ya, buatkan jalan ini mana sini? Ini ada gambar sebenarnya situ. Jadi ya boleh dibagi-bagi nomor kerjanya siapa yang mau kerja. Aku pertama. Ya, kerjasama ya. Ini dari kanan, dari kiri. Ini bagi-bagi. Jadi
kue. Ini lagi semua kan? Oke, jadi kelompok satu ini dia melengkapi pola ya. Jadi yang pertama lingkaran, kemudian persegi, kemudian lingkaran, kemudian persegi. Sudah betul? Ya, sudah betul ya. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok satu. Kemudian kita lanjut yang kelompok kedua. Siapa yang mau menanyakan presentasinya? Ya, kelompok dua ini dia mencari jalan ke rumahnya siapa nih? Namanya siapa? Daniel. Dia mau ke rumahnya, otomatis langkah-langkahnya dia maju ke mana? Depan, kiri, kanan. Ya, maju ke depan berapa langkah? 1, 2, 3. Berapa langkah? 3. 1, 2, 3, 4 langkah. Kemudian belok kemana? Kiri atau kanan? Ya, belok kiri. Berapa langkah? 3. 3. Kemudian belok kemana lagi? Belok kanan 2 langkah. Jadi kemudian kalau 2 langkah kemudian ke tol. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Oke, kelompok 3 sudah siap? Oke, silakan kelompok 3. Pertama, ambil tas kaki kiri dan sikat gigi. Kedua, sikat dengan gerakan naik turun. Tiga, gerakan gerakan sikat, sikat permukaan di atas. Lima, sikat permukaan di bawah. Enam, sikat berat. Tujuh, berkumur dengan air. Delapan, dinikmati sambil diambil. Oke, siap? Oke, langkah-langkah menyikat gigi. Kira-kira langkah-langkahnya apa? Yang pertama apa yang dilakukan? Ya, yang pertama sama semua. Apa yang pertama diambil?
Ya. Misalkan ada yang mau cari misalkan pelajaran bahasa Indonesia, misalkan kalian mau cari arti dari misalkan my name is, cari atau searching di mana? Misalnya kalian kalau mau cari sesuatu tanya apa? Iya, betul. Jadi tinggal kita tulis apa bahasa Indonesianya, misalkan my name is, misalkan atau mau cari arti atau bahasa Indonesia, kita cari di, misalnya cari di mana? Google ya, jadi itu namanya website. Terus ada yang dibuat masalah besar menjadi masalah kecil, tadi sudah dijelaskan. Kemudian pengenalan sekolah, ya. Kelompok berapa tadi yang menjelaskan tentang pengenalan sekolah? Kelompok ya, kelompok 1. Jadi kalau pengenalan sekolah lagi banyak ya. Bisa pola waktu, kemudian ada pola warna, pola apa lagi yang kalian tahu? Pola bentuk juga ada dan lain sebagainya. Kemudian membuat apa lagi? Menggunakan pola-pola yang sudah ada ya, sudah tadi. Kemudian menyaring informasi. Oke Pak? Nah ini ingat ya, ada 4 prinsip berpikir komputasional. Jadi yang pertama tadi apa? Yang
udah.